Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya coba menjelaskan aplikasi analisa SWOT di kasus ya. Misalnya setelah kita melakukan pengkajian terhadap ruangan dan rumah sakit, didapatkan hasil kalimat-kalimat seperti ini. Misalnya di sini belum memperbarui struktur organisasi dan pemasangan label nama pasien di loker pasien belum optimal. Nah, ini termasuk apa? Strength, weakness, opportunity, atau trait. Ingat ya bahwa strength dan weakness itu dari dalam diri ruangan dan rumah sakit, opportunity dan trait itu dari luar rumah sakit. Jadi kalau kayak gini berarti saya tuliskan sebagai weakness. Terus ada beberapa alat yang sudah rusak. Ini juga sama, weakness. Terus SAK belum sesuai dengan 10 besar penyakit. SAK itu apa, Putri? SAK standar asuhan keperawatan. Berarti ini weakness. Mudeng ya. Terus kita kaji satu persatu, ini termasuk weakness, opportunity, atau strength gitu ya. Coba kita lihat misalnya ada kesempatan untuk mengikuti pelatihan keperawatan. Kalau ini apa kira-kira? Terus ada kesempatan bagi perawat untuk melakukan pendidikan. Intinya kalau itu berasal dari dalam rumah sakit, berarti itu termasuk strength. Mudeng ya. Berarti yang ada kesempatan bagi perawat untuk melanjutkan pendidikan adalah strength. Rumah sakit memberikan kebijakan bahwa perawat boleh untuk sekolah. Terus yang ada kesempatan bagi perawat untuk mengikuti pelatihan. Ini juga termasuk strength karena dari dalam rumah sakit. Misalnya ada program pemerintah BPJS, ini termasuk opportunity, ya kan? Karena dari luar. Adanya anggaran dari BLU berarti opportunity. Terus misalnya pelaksanaan komunikasi terapeutik di ruang kenanga misalnya sudah sesuai SOP, berarti termasuk strength. Gitu ya. Terus ini semakin tinggi tuntutan masyarakat, berarti termasuk trait. Ya, sampai sini dulu mudeng. Nanti sama jenengan silakan dikelompokkan satu-satu, saya hanya sampel aja. Terus dari sini kita akan masuk ke tabel yang selanjutnya. Ini. Nah, kita masukkan yang S dari sini kita masukkan ke strength, yang di sini O kita masukkan ke O, yang di sini weakness kita masukkan ke weakness, dan T kita masukkan ke T. Terus selanjutnya adalah kita akan melakukan yang namanya pembobotan. Di sini ada bobot, rating, terus nanti ada total. Total ini BR adalah berarti bobot dikalikan rating. Ingat, di sini ada S ya, mudeng ya. S itu berarti strength. Terus nanti di bawahnya ada weakness, terus di bawahnya ada opportunity, bawahnya ada T. O sama T ini juga garisnya sama sesuai dengan tabel yang di sini ya. Oke, sekarang kita coba masukkan yang di sini strength. Strength di sini kan apa sih? Misalnya kita masukkan yang ini. Pelaksanaan harusnya sih semuanya, tapi saya contohkan satu ya, misalnya pelaksanaan komunikasi terapeutik di ruang kenanga sudah sesuai SOP. Berarti saya tulis di sini. Pelaksanaan komunikasi sudah sesuai SOP, mudeng ya. Terus saya tulis lagi misalnya di situ adalah ada kesempatan bagi perawat. Ada kesempatan bagi perawat untuk studi lanjut. Mudeng ya. Lah, udah dimasukkan semuanya si S ini berdasarkan kasus. Ya enggak mesti harus 10, ini saya contohkan misalnya sampai ada 10. Tapi kalau cuma ada 8 ya berarti hanya 8 aja. Mudeng ya. Terus dari 8 tadi kalau dijumlah itu jumlahnya 1. Dari angka 0,0 sampai dengan 1. 1 itu sangat penting, 0,0 berarti tidak penting. Nah, di sini usahakan angkanya harus berbeda. Yang penting jumlahnya 1. Mudah enggak? Saya ulangi, yang di sini S ya, yang strength masukkan semua ke sini. Terus habis itu kalian kasih bobot dari 0,0 sampai dengan 1. 0,0 itu tidak penting, 1 itu sangat penting. Dan angkanya tidak boleh sama. Karena tadi karena kita nantinya akan
menghitung skor. Jadi diusahakan angkanya berbeda. Contoh, yang komunikasi misalnya 0,6 menurut saya lebih penting dibanding yang perawat studi lanjut. Sehingga sisanya 1 dikurangi 0,6 adalah 0,4. Mudeng dulu sampai sini, mudeng ya. Terus yang namanya rating itu dari angka 1, 2, 3, 4. 4 itu dari masalah yang masih bagus, terus 3 kurang, 3 cukup, 2 kurang, 1 yang tidak bagus. Nah, antara komunikasi sama sekolah menurut saya lebih bagus yang komunikasi misalnya. Berarti saya kasih rating adalah 4, yang studi lanjut adalah 3. Terus selanjutnya saya kalikan 0,6 kali 4. 0,6 kali 4 misalnya. 2,4. Terus ini 1,2. Terus dijumlah berarti berapa? 3,6. Sampai sini dulu mudeng. Berarti S-nya adalah 3,6. Terus lanjut kita ke W kita cari yang di sini. W tadi belum ada struktur organisasi. Saya tulis di sini ya. Belum ada struktur organisasi. Terus yang kedua misalnya apa ini? Ada alat yang rusak. Terus SAK belum sesuai dengan 10 besar penyakit, dan seterusnya ditulis dari yang berdasarkan weakness yang ada di sini. Mudeng ya. Oke, saya lanjutkan. Sama di sini tadi ada bobot, ada rating. Terus ini adalah bobot kali rating, ya kan? Bobotnya tadi sama ya. Dikasih bobot mana yang penting banget di antara weakness tadi. Terus selanjutnya adalah dijumlah dan angkanya tidak boleh sama. Misalnya di sini belum ada struktur organisasi, ada alat yang rusak sama SAK. Yang paling penting menurut saya misalnya adalah alat yang rusak, karena nanti nggak bisa jalan untuk tindakan keperawatannya. Sehingga saya ini kasih misalnya adalah 0,5 misalnya. Terus ini belum ada struktur organisasi sama SAK, lebih penting SAK misalnya. Berarti di sini adalah 0,3. Terus di sini berarti sisanya 0,2. Kan angkanya beda semua kalau dijumlah 1. Rating tadi berarti berurutan, ini 4, ini 3, ini 2. Terus dikalikan 0,4, ya kan? Terus habis itu 2. Terus habis itu 0,9. Mudeng? Nah, terus dijumlah di sini. Dijumlah untuk menjadi jumlah dari W, ya kan? Berarti 2-nya saya harusnya di sini. 9 tambah 4 13 ya. 13 1 berarti di sini 3. Lah 3,3 ya. Mudeng ya. Lah nanti yang namanya garis X adalah S dikurangi W. Tadi S adalah 3,6 dikurangi W-nya adalah 3,3. Berarti 0,3. Mudeng sampai sini dong ya. Lakukan hal yang sama pada O dan T. O nanti misalnya di jumlah total hasilnya misalnya 4,2 misalnya. Sementara T di jumlah total itu misalnya 3,2. Berarti kan garis Y-nya adalah 4,2 dikurangi 3,2 sama dengan 1. Mudeng? Nah, sekarang kita akan menggambar diagram kartesius. Kalau sudah kita punya angka, berarti garis X adalah 0,3, garis Y adalah 1. Nah, ini yang disebut sebagai garis X. X adalah S dikurangi W, Y adalah O dikurangi T. Tadi abaikan yang ini ya, ini contoh aja. Tadi kan X adalah berapa? X adalah 0,3, Y-nya 1. 0,3, Y-nya 1. Sama seperti kayak pelajaran matematika dulu ya, bahwa yang ke sini adalah positif, yang ke sini negatif, yang ke sini positif, ke sini negatif.
anggaplah yang di sini adalah angka 1. Berarti kan kalau 0,3 di sini. Nah, mudeng ya. Terus habis itu Y positif ke sini 1. Nah, anggaplah misalnya 1 itu ini. Nah, berarti kan garisnya dari sini ke sini. Berarti posisi rumah sakit, posisi ruangan kenanga ada di sini. Berarti ini adalah apa? Agresif. Mudeng? Mudeng ya. Ini agresif, terus ini apa? Diversifikasi, ini apa? Turn around, ya kan? Ini apa? Defensive. Nah, selanjutnya dari strategi agresif ini tinggal penggunaan kalimat karena akan menggunakan S kekuatan untuk mengambil peluang yang ada. Oke. Terima kasih, semoga mudeng, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.